Di dunia ini, kejujuran seringkali terpinggirkan oleh godaan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Namun, ada satu hal yang lebih berharga daripada uang atau jabatan dan kepercayaan. Di sebuah kampus ternama di kota Tasikmalaya, terdapat 5 mahasiswa dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda. Mereka aktif di sebuah organisasi mahasiswa, tempat di mana ide-ide besar dibentuk dan kadang integritas diuji. Ibu ini bagaimana ya terkait proposal yang kemarin, apakah ada jasa kerja sekarang? Karena kan pokoknya agak mepet ke minggu sekali. Oh iya, setelah kemarin saya cek di proposalnya, ini dana paling besar itu untuk konsumsi ya, 1.500.000. Nah, kebetulan juga kemarin ini udah ada uangnya. Jangan lupa nanti struk sama foto-foto uang ini dibeli untuk apa. Terima kasih Ibu. Jangan sampai ada yang melewat struk-struknya. Dan laporan keuangannya juga. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi ini uang dana konsumsi. Oke. Nah, ini uangnya kan 1.500.000 ya. Nah, ini 500-nya kita selipin buat kita. Jadi untuk dana konsumsi 1 juta aja gitu. Ini ya, kita ambil. Halo, Jan. Halo. Lagi ngapain? Dia lagi buat proposal. Oh, proposal untuk kegiatan organisasi kita itu ya. Iya. Nah, kamu kan selaku bendahara nih di sini tuh. Nanti kan dikonsumsi kita tulisnya 1,5 juta aja gitu. Kan konsumsi kita 1 juta. Nah, di laporannya kita tulis 1.500.000. Kita juga kan capek gitu. Nanti 500-nya bisa lah buat kita. Tapi kan ini uang kampus, Jay. Gimana nanti kalau ketahuan? Tenang, nggak akan ketahuan. Yang penting ke proposal ini disusun rapi ya. Ngapain nih? Ini lagi bikin laporan. Ih, Jep, pengen lihat tuh laporan dari proker kita yang kemarin. Ih, kok konsumsi bisa 1.500.000 sih? Kita kan cuma beli nasi kotak doang kan? Iya, perasaan kemarin juga di struknya cuma 1 juta deh jadinya pengeluarannya. Mungkin itu salah ketik. Tapi kan perasaan kemarin juga dananya itu dikasih 1.500.000 ya? Iya. Itu lagi kemana? Assalamualaikum, Bu Salsa, izin masuk. Kakak. Silakan duduk. Ada apa? Kami curiga ada pengiriman dana di proker yang organisasi kemarin. Pengiriman dana di mana? Dana yang dipakai untuk apa? Dana yang untuk konsumsi, Bu. Tapi Ibu tahu ya, sudah tanya terlebih dahulu belum ke bendaharanya mengajukan dilihat dari laporan keuangannya. Iya, kebetulan kemarin kita tuh udah melihat laporan ininya ya, laporan keuangannya. Itu kebetulan kalau nggak salah ini kan kemarin masih 1.500.000 ya, Bu. Nah, tapi ternyata di konsumsi itu hasil dari stoknya juga hanya 1 juta, Bu. Nah, tapi ada transparansi nggak itu yang sisa 500 yang dipakai untuk apa? Nah, kebetulan kita tuh nggak tahu ya, soalnya mereka itu ketua sal bendaharanya aja yang ngurusin itu, jadi kita tuh nggak dikasih ikut campur. Jadi mereka
juta Ibu. Baik, nanti akan saya selidiki kalau emang ini benar, ini termasuk pelanggaran yang sangat serius. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga atas laporannya. Nanti saya akan memanggil ketua dan pimpinan. Izin keluar ya Ibu. Ini Ibu silakan. Wah, Bu Salsa, apa nih? Ada apa ya kira-kira? Angkat aja, Jay. Oke. Halo, Bu. Halo Jai, bisa ke ruangan Ibu sekarang, sekalian sama Jaka juga sebagai bendahara kamu. Ditunggu di ruang Ibu sekarang juga. Oh iya, baik Bu, nanti kita ke sana. Ya, kita disuruh ke ruangannya Bu Salsa sekarang. Oh, ayo. Ya Bu, ada apa memanggil kami berdua ke sini? Jai, kan kemarin waktu kamu pencairan dana itu melalui kamu dan Zahra sebagai bendahara. Nah, kemarin di proposal dana untuk konsumsi itu 1.500.000. Tapi setelah kami periksa, ada bukti pemalsuan laporan ini dan ada selisih dana 1 juta pada dana konsumsi. Ini jelas tindakan korupsi. Kenapa? Karena kemarin waktu pencairan dana untuk praperan melalui kalian berdua untuk dana konsumsi itu 1.500.000. Tapi setelah dilihat dari struktur pembelanjaan yang digunakan untuk konsumsi itu hanya 1 juta. Ya Bu, saya hilaf Bu. Saya cuma ingin dapat lebih atas kerja keras kami di proker itu Bu. Karena kami juga capek gitu Bu, pengen dapat balasannya. Nah, kerja keras tidak bisa jadi alasan untuk curang. Kalian akan dikenai sanksi untuk skors organisasi selama 1 semester dan dana yang sudah kalian gunakan harus dikembalikan secepatnya. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya mohon maaf. Jay, kamu lagi ngapain di sini sendiri-sendiri? Aku lihat kamu dari tadi bengong mulu. Iya nih Sip, aku lagi pusing gara-gara kejadian yang kemarin Sip. Yang kemarin kamu itu sebenarnya itu punya potensi untuk jadi ketua. Cuman kamu malah kegoda sama hal-hal yang itu. Iya Sip, aku jadi malu atas kejadian yang kemarin. Dan juga bukan uang yang cuma hilang, tetapi kepercayaan orang-orang juga hilang kepada saya gitu Sip. Aku harap sih ini jadi pembelajaran buat kita semua ya. Karena integritas itu mahal. Jadi kalau sekali kocoret itu bakal susah untuk dipulihkan. Iya Sip, terima kasih. Nanti akan aku perbaiki ke depannya lagi Sip. Oke, semangat Ijay. Ya, terima kasih sih Pak. Ya, aku nyesel banget gara-gara kejadian yang kemarin. Kirain dengan kita menyelipkan uang sedikit itu gak bakal ketahuan, tetapi ketahuan juga gitu. Dan juga dampak buat kita besar gitu aja. Iya Jay, gue paham banget kok. Tapi kan setelah kejadian ini gue paham banget karena gue gak cuma rugiin diri sendiri tapi juga organisasi. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang percaya sama kita jadi kecewa. Iya aja benar, kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang. Silakan Ibu. Ada apa lagi kalian? Saya secara pribadi ingin meminta maaf kepada Ibu atas kejadian yang kemarin. Saya tahu saya sudah merusak kepercayaan Ibu dan juga teman-teman di organisasi. Seperti ini saya minta maaf dan juga saya menyesali terhadap diri saya sendiri atas kejadian yang kemarin Bu. Dulu saya juga meminta maaf, kami janji gak akan mengulangi kesalahan ini lagi dan kami juga ingin belajar dari kesalahan yang mengalami. Saya menghargai kalian datang dan mengakui kesalahan kalian, tetapi tindakan seperti ini tuh harus ada konsekuensinya dan kalian juga harus membuktikan dengan perbuatan bahwa kalian itu akan berubah. Baik Bu, terima kasih sebelumnya dan sekali lagi saya minta maaf Bu. Ya, dan untuk yang kemarin keputusan tidak bisa diganti bahwa kalian terkena skors organisasi
siswa. Ibu akan kami terima sanksinya. Terima kasih. Karena kalian sudah melakukan hal yang fatal, jadi kalian tidak akan langsung jadi ketua dan bendahara lagi, tapi kalian dimulai dari anggota biasa. Kalian itu harus membuktikan kalau kalian benar-benar belajar dari kesalahan. Transparansi dan kejujuran adalah hal pertama yang harus kita pegang. Nah, kalian juga harus mulai dari bawah lagi kan. Kalian itu harus menunjukkan kalau kalian itu layak dipercaya lebih dan perlu diingat ya bagi kalian bahwa integritas itu lebih penting loh daripada jabatan dan kekuasaan kalian kemarin. Kami siap Bu, kami mau mulai dari awal dan tapi dengan cara yang benar. Ya, kami tahu banyak dari kalian yang kecewa terhadap kami gitu, dan kami nggak bisa minta maaf cukup untuk menebus semua kesalahan kami. Tapi kami berjanji kami akan bekerja keras dan juga berusaha menjadi lebih baik lagi, bukan untuk diri saya dan juga, tetapi ini untuk organisasi dan juga untuk teman-teman semuanya. Kepercayaan itu mahal dan kami akan melakukan segala cara untuk memperbaiki dan mendapatkan yang baik. Jujur itu berat, tapi lebih berat kalau kita harus hidup dengan rasa bersalah. Saya akan buktikan, saya akan menjadi lebih baik lagi. Dan lebih berat lagi kalau kita kehilangan semua yang kita punya karena satu kesalahan. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dan bangkit. Jujur itu nggak mudah, tapi kejujuran selalu membawa kita ke jalan yang benar. Korupsi itu seperti api, walaupun dari kecil tapi bisa menjadi lebih besar. Nah, tapi perubahan juga bisa mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Ayo lawan korupsi. Kepercayaan itu gampang hilang, tapi sangat sulit didapatkan kembali. Jadi, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Lawan korupsi mulai dari diri sendiri.